Shalom. Kita bersyukur karena darah Yesus itu melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Tentunya itu terjadi ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya otoritas menjadi anak-anak Allah. Itu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita karena itu menyangkut kekekalan. Setelah itu ada yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita, yang menyertai kita senantiasa, membimbing kita dalam seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu mewakili Yesus sendiri, dan Dia yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Nanti ada 2 ayat yang akan kita baca, kita renungkan dari Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Tapi kita nyanyikan dulu ya satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Satu ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada pertanyaan oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Nah, mereka memberikan satu cerita yang dikarang-karang ya untuk menunjukkan ya bahwa mereka ya nggak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka cerita ada 7 orang bersaudara laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Mula-mula yang sulung yang menikah, kemudian setelah menikah sekian lama tidak punya anak, lalu si pria ini meninggal,
Dan menurut hukum Musa, adiknya harus menggantikannya supaya membangkitkan keturunan bagi abangnya. Lalu setelah menikah, adiknya ini yang nomor 2 tidak punya anak juga, lalu meninggal. Kemudian digantikan oleh adiknya yang ketiga dan seterusnya. Masing-masing sudah menikah dengan wanita yang sama, tapi tidak punya keturunan, kemudian meninggal. Orang-orang Saduki ini bertanya, pada waktu kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami dari wanita ini? Karena ketujuhnya sudah menikah dengan wanita tersebut, tapi nggak punya anak. Lalu Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ada 2 hal di situ ya. Tadi lagu tadi yang dinyanyikan, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Itu ada di Yohanes 17, doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar aku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang pernah kita baca, kita dengar, tapi ada Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Saduki, kamu sesat, ada 2 penyebabnya. Yang pertama karena kamu tidak mengenal kitab suci, dan yang kedua karena kamu tidak memahami atau mengalami kuasa Allah. Kuasa Allah itu terwujud karena pekerjaan Roh Kudus ya. Kekristenan itu pengalaman, bukan teori. Murid-murid pertama kali disebut Kristen atau Christians, itu artinya Christ-like, seperti Kristus. Ada yang mengatakan itu ucapan ejekan, tapi bahwa mereka ini dikenali sebagai pengikut Kristus. Kristus itu artinya diurapi, artinya mereka dikenal sebagai orang-orang yang menyerupai Kristus karena ada urapan dalam hidup mereka. Nah itu Kristen ya dalam bahasa Indonesia. Dan itu bukan teori, itu pengalaman. Kalau kita cuma tahu Alkitab, bahkan kita sekolah sampai S3 pun, kalau kita nggak punya pengalaman bersama Tuhan, ya diragukan keselamatan kita. Karena pengalaman kelahiran baru itu memang pengalaman. Seorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian orang itu menjadi anak-anak Allah. Itu pengalaman pertama bersama Tuhan. Lalu selanjutnya ada pengalaman demi pengalaman yang membuat kita melihat bahwa firman yang Tuhan ucapkan itu menjadi sesuatu yang real, nyata dalam kehidupan kita. Ada firman yang kita baca, yang kita dengar, tapi ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi 2 hal ini ya. Kalau kita nggak punya firman, maka setiap pengalaman bisa menyesatkan kita. Ya, bahkan dukun-dukun paranormal itu punya pengalaman yang mungkin aneh juga, yang membuat orang bisa menjadi percaya pada mereka. Tapi mereka tersesat karena tidak ada dasar firman Tuhan ya, bagi kita tentunya ya, karena kita percaya firman Tuhan, percaya Alkitab. Yang berikutnya bisa juga orang punya Alkitab, tahu firman, hafal, bahkan seperti saya bilang tadi, sekolah sampai doktor mungkin dalam bidang teologi ya. Tapi kalau tidak menerima Roh Kudus atau tidak dibimbing oleh Roh Kudus, maka pengetahuannya seperti orang-orang Farisi ketika zaman Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu. Ahli-ahli Taurat. Mereka dengan teliti memelihara banyak hal yang sifatnya tradisi, tapi mereka kehilangan kuasanya. Mereka bahkan tahu di mana Mesias akan dilahirkan, tapi ketika Yesus dilahirkan, mereka nggak tahu. Sampai datang orang-orang Majus dari timur, wise men, orang-orang pandai, orang-orang pintar datang. Mereka bertanya, dan ketika mereka sampai di Yerusalem, gempar kota itu, dan Herodes terkejut. Herodes tanya para ahli Alkitab, dan mereka kasih tahu, di Bethlehem Mesias akan dilahirkan. Mereka tahu, tapi mereka tidak mengetahui ketika Yesus lahir. Mereka nggak punya pengalaman ya. 2 hal diperlukan, firman Tuhan, Alkitab, dan penyertaan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus atau pengalaman bersama Roh Kudus.
Kekristenan itu adalah pengalaman, pergaulan, berjalan bersama Tuhan. Dan itu sifatnya continue, daily. Tidak hanya yang lalu, tapi setiap hari. Walaupun barangkali belum tentu kita merasakan kehadirannya yang membuat kita merasa ya istimewa dan sebagainya ya. Tapi hari demi hari kita lalui, kita hidup dalam iman, kita percaya bahwa ada Tuhan bersama kita, ada malaikatnya di sekeliling kita, dan yang paling luar biasa tentunya adalah adanya Roh Kudus ya, bersama kita. Saya bacakan nih ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, another helper, penolong yang lain. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saya suka terjemahan dari Amplified Bible, khususnya yang klasik. And I will ask the Father, and He will give you another comforter, ya, seorang penolong yang lain. Dan kata penolong ini yang adalah Roh Kudus diterjemahkan oleh Amplified Bible dalam 7 kata yang berbeda untuk memberi penekanan penjelasan dari Roh Kudus, ya. He will give you another comforter, dalam kurung counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that He may remain with you forever. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu itu seorang penghibur yang lain. Ya. Seorang konselor. Konselor itu ya penasehat ya, memberikan nasihat. Helper, penolong. Intercessor, pendoa syafaat atau perantara. Advocate, apa tuh advocate ya? Kalau di hukum itu pembela, ya, pengacara. Strengthener, pribadi yang menguatkan. And standby, apa standby? Pendamping yang selalu ada bersama dengan kita. Lalu ayat 26, ini sama dengan tadi ya. But the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, yaitu ya the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Tetapi penghibur, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, Roh Kudus yang Bapa akan kirim dalam namaku, whom the Father will send in my name, dalam kurung in my place, to represent me and act on my behalf, ya, artinya yang Bapa kirimkan di dalam namaku, ya, di dalam posisiku, tempatku, untuk mewakili aku, ya, menghadirkan aku dan bertindak atas kepentinganku, atas namaku, ya, perwakilanku. He will teach you all things. Dia akan mengajarkan kamu semuanya, segala sesuatu. He will cause you to recall, ya. Dia akan menyebabkan kamu itu ingat. Will remind you of, ya. Akan mengingatkan kamu akan sesuatu, ya. Bring to your remembrance, ya. Membawa kamu untuk mengingat everything I have told you. Segala sesuatu yang telah aku ceritakan kepada kamu. Nah, itu menariknya. Kalau kita baca Alkitab, ada 66 kitab, penulisnya ada 40 orang pribadi, ya. Dan setelah melewati yang namanya kanonisasi, proses pemilihan membuat kitab-kitab yang ada itu dianggap sah, dianggap betul, bukan yang palsu. Walaupun ditulis oleh 40 orang dalam kurun waktu itu sekitar 1.500 tahun ya kalau nggak salah.
Dari zaman Musa itu, kitab Kejadian, ada lagi kitab Ayub yang dikenal lebih lama lagi, sampai kitab Wahyu itu ada tenggang waktu kurang lebihnya 1000 tahun, 1500 tahun. Dan 40 orang yang dipakai untuk menuliskan. Dan itu bisa nyambung dalam satu pikiran yang kalau kita mengizinkan Roh Kudus membimbing kita, kita akan melihat peran utamanya adalah Yesus. Semuanya menunjuk kepada Yesus. Bahkan di kitab Esther, yang kalau kita baca nggak ada kata Tuhan dalam kitab itu, dalam seluruh kitab itu, tapi kitab itu tetap masuk dalam daftar kanonisasi, ya, yaitu pemilihan kitab-kitab yang akhirnya diputuskan dimasukkan dalam satu buku yang kita sebut Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, coba kita lihat di sini ya, terjemahan Amplified Bible ini. Comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. Saya pernah, mungkin saya lupa ya, 2-3 kali barangkali mengkhotbahkan ayat ini di beberapa gereja. Dan selalu saya dapat berkat-berkat yang baru, seolah-olah ini hal yang baru saya dengar atau saya ceritakan. Walaupun dalam pemikiran saya sudah tahu ya, tapi waktu disampaikan, diceritakan, selalu merasakan kesegaran. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, saya percaya karena itu pekerjaan Roh Kudus ya, yang ada dalam hidup kita. Ya, khususnya ya dalam hidup saya waktu saya menceritakan hal ini. Coba kita lihat ya, comforter. Apa comforter? Comforter itu kalau diterjemahkan itu ya penghibur. Ya, comfort itu apa? Nyaman ya, comfort zone, zona nyaman. Sesuatu yang membuat kita nyaman. Kalau kita bepergian, misalnya kita naik pesawat terbang, maka apalagi kalau yang kelasnya kelas bisnis, kelas VIP ya, kelas first class, maka tempat duduknya akan dibuat itu nyaman, comfort ya. Jadi penerbangan sekian belas jam membuat kita itu cukup nyaman, nggak merasa capek ya, karena ada dibuat menjadi comfort ya, menjadi nyaman. Ada istilah juga kalau kita mau berkembang kita harus keluar dari comfort zone kita ya, dari zona kenyamanan kita ya. Tapi saya lebih suka satu istilah yang mengatakan kita memperluas comfort zone kita ya. Misalnya begini, kalau kita nggak latih ya, kita ini bisa bangun semaunya aja, apalagi di zaman pandemi ya. Kita mau bangun jam 8, jam 9, jam 10, kalau kita nggak ada kuliah atau sudah selesai atau mungkin pekerjaan bisa WFH dan sebagainya, kita bisa amburadul ya, bisa hidup nggak teratur ya. Dan itu sangat-sangat tidak baik. Kita membentuk habit yang nggak bagus, dan habit itu akan mengarahkan nasib kita nanti ujungnya kemana. Saya kemarin kalau nggak salah ya, ada seorang teman cerita bagaimana ayahnya itu sakit, meninggal, itu karena kanker paru-paru. Dan itu terbentuk kenapa? Karena dari sejak muda terbiasa merokok, dan rokoknya itu macam-macam, termasuk sampai yang tobacco ya, tembakau yang pakai cangklong itu nggak pernah lepas ya dari hidupnya, sehingga menyebabkan dia itu kena kanker paru-paru. Itu habit ya, dia terbiasa merokok, dia nggak ubah itu dan akhirnya menjadi jerat dalam hidupnya. Saya bersyukur ada orang-orang yang saya kenal yang dulu hidupnya terikat oleh rokok, tapi kuasa Roh Kudus mengubah mereka ya, orang-orang ini, sehingga mereka lepas dari rokok dan mereka bisa enjoy kesehatan ya, bisa menikmati hidup yang nyaman. Ada seorang teman yang dia cerita ya, ketika dia belum bertobat, itu rokok gak pernah berhenti dari tangannya, kecuali kalau dia berada di ruangan ber-AC di kantornya. Tapi selebihnya, apalagi di rumah, rokok itu nempel di tangannya
sampai dia ketiduran, dan dia terbangun karena rokok itu sudah terbakar sampai ke jarinya. Baru dia kaget dan dia ganti rokok berikutnya lagi. Ya puji Tuhan dia bisa lepas dari rokok. Ya. Seorang teman yang menjadi gembala di gereja di mana dia datang, menantang dia, kemudian dilayani, didoakan, dilepaskan dari rokok, dan kemudian akhirnya dia menjadi pulih. Nah, kalau kita bangun pagi, kita paksa misalnya ya, katakanlah bangun 6:30, mungkin itu nggak nyaman. Nah, ada istilahnya kita harus keluar dari comfort zone atau kita memperluas comfort zone kita. Ya, lebih pagi lagi misalnya jam 6 atau jam 5 itu sesuatu yang di luar rasa nyaman kita. Tapi kalau kita mulai belajar, melatih, maka itu lama-lama menjadi biasa dan itu menjadi new comfort zone buat kita, sesuatu yang nyaman buat kita. Nah, Roh Kudus itu dikatakan comforter, ya, penghibur. Jadi waktu kita sedang mengalami kesedihan, ya, rasa nggak nyaman, tekanan, maka pribadi yang bisa kita harapkan untuk menghibur kita, menguatkan kita, pertama-tama harusnya adalah Roh Kudus, ya. Dia adalah Tuhan sendiri, ya. Dia mewakili Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan di antara kita itu mencari penghiburan itu dari orang lain, ya, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari sahabat. Ya nggak salah juga karena itu kan sesuatu yang mungkin kita bisa lihat dengan mata kita langsung, kita bisa ngobrol langsung. Tapi yang dikatakan the real comforter, ya, penghibur sejati, itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dia membimbing, ya, dia menuntun dengan lembut, dia memberi penghiburan, memberi kita kekuatan. Jadi kalau kita merasakan rasa sedih, ya, kan kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan banyak orang, apalagi dengan orang-orang dekat dengan kita, ya, gampang mungkin kita merasa kecewa, ya, marah, jengkel dan sebagainya. Mari izinkan Roh Kudus itu menghibur kita, karena salah satu yang disebutkan di sini, diterjemahkan dari Amplified Bible, Roh Kudus itu adalah pribadi yang memberikan comfort, ya, rasa nyaman, menghibur, ya. Kemudian yang kedua, counselor, ya. Counselor itu memberikan counseling, memberikan nasihat. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, ya, kita harus berbuat apa, berkata apa. Tapi coba biasakan untuk tanya sama Roh Kudus. Kita yang terima Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, roh kita itu menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5:17. Lalu roh kita ini tidak bisa berbuat dosa, itu ada di surat Yohanes. Dan Roh Kudus itu juga ada di dalam roh kita. Nah, ada hamba Tuhan yang mengatakan itu begitu menyatu sampai kita sulit membedakan apakah ini Roh Kudus ataukah roh kita. Karena keduanya sama-sama menyatakan hal yang baik yang tidak melanggar firman Tuhan. Roh itu penurut. Dalam bahasa asli tidak dikenal huruf besar, huruf kecil. Jadi kalau penterjemah mau menerjemahkan roh itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang kita kenal, maka baik Roh Kudus atau roh kita, R kecil atau R besar itu sama aja. Nah, biasanya penerjemah itu yang akan menyimpulkan ini maksudnya Roh Kudus ataukah roh kita. Jadi mereka yang membuat itu menjadi huruf besar atau huruf kecil. Tapi pada prinsipnya roh kita ini penurut. Jadi kadang-kadang orang suka bilang kan, Tuhan jangan kehendakku tapi biar kehendakmu yang jadi. Sebenarnya waktu kita sudah lahir baru di perjanjian baru ini, kehendak kita yang dari roh itu pasti sejalan dengan yang dari Tuhan, ya. Cuma memang karena kita hidup di dunia ini, kita berinteraksi lewat jiwa kita, banyak pikiran yang masuk, ya, banyak berinteraksi dengan orang lain, maka itu menyusup, ya, keinginan-keinginan lain itu menyusup, sehingga ketika kita berkata jangan kehendakku, itu sebenarnya kehendak yang ada di jiwa, ya, dan itu memang
lewat proses kita belajar mengizinkan supaya jiwa kita ini juga sepakat dengan roh kita. Nah, tapi kalau kita baca di surat Korintus, Paulus itu bisa membedakan antara pendapat dia dan pendapat Tuhan. Ya, dia bisa bilang, aku berpendapat bukan Tuhan, aku berpendapat, tapi aku juga berpendapat ini sebagai orang yang percaya dan memiliki roh Allah. Ya. Jadi dia bisa bedakan itu. Nah, saya ingat ketika waktu saya mau menikah, ya, waktu itu ayah saya sudah meninggal. Jadi saya anak yang sulung, mau menikah, dan kami sudah menyiapkan dari keluarga bahwa nanti di pelaminan, ya, saya dengan istri saya, lalu ada mertua saya, suami istri, bapak dan ibu mertua, lalu ada ibu saya. Nah, pengganti daripada ayah saya adalah adik saya laki-laki. Ya, kami udah sepakat untuk hal itu. Tapi begitu acara mau dimulai, ya, besoknya acara mau dimulai, ya, sepupu saya yang lebih tua dari saya, ya, dia keberatan, ya. Menurut dia adik saya belum menikah waktu itu, ya. Jadi harusnya orang lain, dan memang yang pantas adalah dia. Nah, cuma dalam pikiran saya waktu itu dia itu belum lahir baru, ya, dia masih merokok, jadi rasanya ibu saya juga nggak nyaman ya waktu itu. Tapi menarik sekali, saya ingat ya, saya bilang begini sama dia, ya, saya panggil dia Bung, ya, karena kakak lebih tua dari saya. Saya bilang, Bung, kami sudah berdoa untuk hal ini, tapi saya pertimbangkan apa yang Bung katakan. Saya akan doa malam hari ini, dan besok saya kasih tahu jawabannya, ya. Lalu malam itu saya sudah tidur di kamar hotel untuk acara pernikahan besoknya, ya. Dan sebelum berbaring saya ingat, ya, saya nggak lupa waktu itu, ya. Saya duduk waktu itu, karena itu kan di kamar suite room, ya, sudah dihias, ya. Jadi saya tidurnya di pesan extra bed, ya, di samping gitu, pakai kasur. Lalu sebelum saya tidur saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, ini ada masalah seperti ini, tolong beri hikmat apa yang mesti saya buat. Saya ceritakan, ya, kasusnya seperti apa, seperti saya cerita kepada seorang teman dekat saya. Kalau saya berbaring, ya, saya ingat ada satu ayat yang mengatakan, pada waktu malam hati nurani aku mengajari aku. Dan waktu saya sedang terbaring itu, tiba-tiba pikiran saya dibawa untuk seperti diskusi gitu. Kalau ayah saya masih hidup, apakah dia akan duduk di pelaminan mendampingi ibu saya? Dan saya bilang, oh iya, pastilah. Kan masalahnya dia sudah bersama dengan Tuhan, jadi posisi dia itu kosong, mesti digantikan orang lain. Jadi tiba-tiba muncul pemikiran, oh kalau begitu, itu soal status. Walaupun seandainya ayah saya itu belum bertobat, ya, masih merokok dan hidupnya mungkin misalnya gitu, ya, kacau, tapi tetap dia yang ada di pelaminan karena statusnya adalah ayah saya. Tiba-tiba saya terbuka pikiran, oh berarti yang di situ bukan soal apakah dia merokok apa enggak, apakah dia sudah lahir baru apa enggak, tapi soal status. Dan saya langsung mengerti, oke, berarti besok sepupu saya itu yang akan mendampingi ibu saya. Nah, itu contohnya, konselor, Roh Kudus membimbing, membuka pikiran, menuntun, ya. Dan saya tidur nyaman, dan besok paginya saya bangun, saya ketemu dengan sepupu saya itu, dan saya bilang, Bung, saya udah berdoa dan memang harus Bung yang mendampingi mami di sini, ya. Oke, ya. Nah, puji Tuhan, dan semua berjalan dengan baik. Itu contoh bagaimana Roh Kudus itu memberikan nasihat, ya, memberikan konseling. Lalu helper apa? Penolong, ya. Malah banyak hal kita nggak ngerti, termasuk kayak konselor juga gitu. Kita tanya dan kita minta dia menolong kita. Sering kali, bahkan barusan saja, ya, saya terbiasa kalau ada suatu barang yang jatuh, saya cari, kadang-kadang nggak ketemu, entah itu di mobil, ya, di kolong kursi, kadang-kadang nyelip di mana, nggak ketemu. Saya cari beberapa kali, dan saya diingatkan, kenapa nggak tanya sama Roh Kudus, dia kan penolong. Nah, sering saya bilang, nah Tuhan, tolong dong malaikatmu bantuin saya cariin benda ini. Kalau tadi tutup bolpen,
jatuh, saya udah cari ke bawah nggak ketemu. Dan saya ingat tuh, kenapa nggak tanya sama Tuhan, ya Tuhan minta tolong dong, malaikatmu tunjukin di mana. Begitu saya amin, langsung mata tertuju ada di kursi. Ya. Kadang-kadang orang anggap itu kebetulan. No, saya nggak anggap itu kebetulan. Saya percaya kita hidup di dunia yang kasat mata, tapi ada dunia yang tidak nampak oleh mata kita, dunia roh. Dan situ ada berbagai macam roh ya, dan banyak macam-macam ya. Tapi yang pasti ada Roh Kudus dalam hidup saya, dan ada malaikat-malaikat yang memagari saya. Nah, kalau kesadaran itu makin kuat kita punya, kita miliki, kita merasa sebagai orang yang aman ya, karena Tuhan bersama dengan kita. Itu ada firman-Nya. Lalu intercessor itu apa? Perantara. Kalau kita mau berdoa khususnya buat orang lain, kita nggak tahu harus doakan apa. Tanya Roh Kudusnya. Roma 8 ayat 26 berkata, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh memimpin kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya pernah baca satu cerita, ada seorang ibu ya, pendoa. Dia karena pendoa, dia kadang-kadang dibangunkan waktu malam. Dan karena dia sudah ngerti kalau dibangunkan biasanya itu Tuhan mau dia untuk berdoa. Dan ketika dia nggak ngerti harus berdoa seperti apa, dia tanya sama Roh Kudus. Bagaimana untuk berdoa? Doain siapa ini? Lalu karena dia nggak ngerti, dia berbahasa roh. Ya. Alkitab berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali Allah. Jadi ibu ini berdoa terus sampai satu ketika dia merasa lega, dia tidur. Lama setelah itu, ya berapa bulan atau mungkin setahun, ibu ini hadir di satu persekutuan dan ada seorang bapak yang cerita. Bapak ini sekian waktu yang lalu ya, kurang lebih setahun yang lalu, dia naik kapalnya itu karam dan dia udah putus asa waktu itu. Dan dia nggak ngerti harus bagaimana dan dia bilang, Tuhan tolong saya ya. Lalu singkat cerita, bapak ini selamat. Ibu ini dengar dan dia tanya, tanggal berapa kira-kira, jam berapa, di mana? Dan ibu ini punya catatan doa dan pada jam itulah ibu ini dibangunkan pada waktu malam dan dia gunakan bahasa roh untuk berdoa untuk seseorang, sesuatu yang dia tidak ketahui. Sampai itu lega. Itu intercessor. Kalau bapak ibu ya ada teman minta doakan, ya paling praktis begitu ya. Mungkin mereka kasih tahu apa yang perlu didoakan, tapi otak kita kan terbatas. Ya, kita tanya Roh Kudus bagaimana mendoakannya. Nanti dia akan kasih tahu lebih detail. Advocate, pengacara, pembela. Nah, ini kita perlu ingat ya bahwa Roh Kudus itu kalau pengacara kan kalau membela kliennya dia pakai pasal kan. Ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata dan sebagainya lah ya. Dia pakai ayat-ayat. Nah, Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika dia membela kita. Karena iblis ini kan kerjanya menuduh kita. Menuduh ya, siang malam dia bilang, kamu ini kurang doa dan sebagainya. Pokoknya kita dibuat supaya kita tertuduh, iman kita melempem. Nah, pembela kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ayat-ayat yang membuat kita itu kuat. Strengthener, apa itu? Yang menguatkan. Ya. Ada satu ciri saya belajar ya. Coba deh teman-teman. Coba ini perlu pengalaman, perlu praktek, perlu kerendahan hati ya. Saya hadir di kebaktian dan orang bilang, wah pujiannya luar biasa, hadirat Tuhan kuat dan sebagainya ya. Tapi secara jujur sering saya merasakan capek ya. Coba ceknya. Dari apa yang saya pelajari ya, ini kita sharing aja ya. Kalau kita menyembah Tuhan dan betul kita masuk dalam hadiratnya, kita tuh gak capek ya. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam itu bisa nyambung terus tanpa capek. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita dan kita merasa udah nyanyi, wah sebagainya, wah mungkin bahasa paling tahan berapa menit, 10 menit, 20 menit, habis itu capek. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka menukar kekuatannya. Mereka lepaskan kekuatan daging mereka izinkan Roh Kudus yang memimpin mereka, sehingga mereka naik terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Strengthener, ya, kita melayani Tuhan itu perlu sekali, karena konflik banyak kan. Saudara ketemu orang-orang yang mungkin gak setuju dengan saudara. Ya.
Baca di Alkitab, apa yang dihasilkan oleh Hagar, hasilnya Ismail. Dan Ismail selalu menganiaya Ishak. Apa yang saudara dapat dari Tuhan, itu seringkali akan dikecam ya, atau dianiaya oleh orang-orang yang juga anak Abraham, tapi anak hasil kawin dengan Hagar. Ismail itu menganiaya Ishak. Nah, saudara perlu untuk datang kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk dikuatkan. Paulus juga mengalami aniaya, ya, bahkan dari orang-orang Yahudi sebangsanya. Tentu tidak hanya soal pelayanan, banyak hal ya, kita letih di pekerjaan dan sebagainya, kadang-kadang ada konflik dalam keluarga. Kita perlu untuk Roh Kudus tidak hanya menghibur tapi menguatkan kita. Ingat Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit berdiri kembali. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ya, di perjanjian baru itu jelas ada Roh Kudus bagi orang percaya. Lalu standby. Apa standby? Pendamping. Dia selalu ada di samping kita. Dan dia standby itu artinya siap. Ya, ready. Ya. Jadi ini membuat kita itu harusnya teduh. Ya. Aman. Karena dia ada di samping kita. Di perjanjian lama Roh Kudus nggak selalu ada pada setiap orang. Makanya salah satu mazmur yang Daud tulis, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur, di ayat 16 ini, He may remain with you forever. Dia tinggal di dalam kamu, bersama kamu selamanya. Jadi jangan pernah kita nyanyikan, Bapa jangan tinggalkan aku. Oh gimana? Kalau anak kecil ya iyalah ya. Anak kecil, Mama jangan tinggalin aku, Papa jangan tinggalin aku, ya begitu. Tapi kalau kita sudah mulai bertumbuh, dewasa, kita ngerti. Dia nggak mungkin tinggalin kita. So, jangan nyanyikan sesuatu, nyanyian yang bertentangan dengan firman-Nya. Itu ya, membatalkan iman kita. Kalau kita nggak pegang janjinya dengan benar, dengan kuat. Sebaliknya kita mesti berkata, firman-Mu berkata Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Yes, aku percaya. Amin. Kayak begitu. Nah, kalau kita lakukan hal ini senantiasa ya, kita baca dengan pengertian bahwa Roh Kudus ini dia comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, dan standby, kita akan rasa nyaman ya. Kita akan makin menyadari bahwa memang betul yang Alkitab katakan bahwa God is love, Allah adalah kasih, dan karena dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, kita bisa percaya bahwa dia senantiasa baik buat kita. Dia memimpin kita sehingga apapun yang kita alami kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. God is good all the time. Amin.